Saudara, kita berjumpa kembali dan semoga Anda semua pada saat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Saudara, pada kesempatan ini saya akan sharing melanjutkan topik yang kemarin. Saat ini topik yang saya angkat adalah belenggu ketiga dalam kehidupan manusia, yaitu ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, saudara, baiklah jika saudara like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe, menekan tombol lonceng, dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan. Siapa orang yang tidak pernah mengalami peristiwa takut dan cemas menghadapi masa depan? Belum lama ini saya sering menerima tamu yang menceritakan kondisi perekonomiannya yang saat ini sangat sulit. Usahanya yang sudah tidak pasti. Masa depan yang membuat mereka takut karena saat ini saja sudah mengalami kesulitan. Yang kedua, saya juga pernah mengalami sebuah peristiwa yang membuat lalu saya takut, cemas, kedepannya nanti bagaimana, yaitu ketika Tuhan secara tiba-tiba tanpa diperkirakan oleh satu orang pun memanggil adik saya dalam sebuah kecelakaan. Dan adik saya ini mempunyai 2 orang anak, yang paling besar waktu itu kelas 4 SD dan yang paling kecil umur 1 bulan. Saya memikirkan kedua anaknya ini nanti bagaimana. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa itu membuat saya menjadi marah terhadap situasi ini. Marah, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Saat ini keponakan saya sudah kelas 8 di sebuah asrama. Dan ini nanti akan saya sharingkan bagaimana saya mau bergulat dan lepas dari peristiwa ini. Ada sebuah cerita juga. Seorang jenderal dari pasukan Jepang tertangkap oleh musuh, lalu dia hendak dihukum mati pada hari berikutnya. Pada malam itu, sang jenderal tidak bisa tidur karena takut dan khawatir akan apa yang bakal terjadi esok harinya. Lalu dia teringat dengan nasihat guru zennya yang mengatakan, waktu yang sungguh real itu saat ini, bukan besok. Mungkin saudara atau teman-teman pernah juga mempunyai ketakutan, kecemasan terhadap hari besok, sampai-sampai di dalam pikiran memikirkan besok bagaimana ya, kalau begini bagaimana ya, kalau begini bagaimana, akhirnya tidak bisa tidur. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya belenggu ini, ketakutan dan kekhawatiran terhadap masa depan ini tidak membelenggu kita, tidak mematikan kebahagiaan kita. Yang pertama, Anthony DeMello menyarankan demikian. Berbicaralah kepada ketakutan dan kekhawatiran itu seolah-olah dia manusia. Dan katakanlah demikian. Hai ketakutan dan kekhawatiran, saya mengerti kamu berada di dalam diriku, tetapi aku percaya kepada Tuhanku. Tuhanku lebih kuat daripada kamu. Anthony DeMello menyarankan ini sebagai sebuah solusi, karena dengan keyakinan, dengan mengatakan demikian, dia menerima kenyataan ada ketakutan, tetapi sekaligus dia mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan lebih kuat. Dan Anthony DeMello mencontohkan demikian. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur, dan tidak menuai, tetapi diberikan makanan. Lihatlah burung-burung di padang yang tidak menanam, tidak menuai, tetapi hari ini diberikan kehidupan, hari ini berkembang, dan besok layu itu pun diberi kehidupan oleh Tuhan.
Jika burung di udara dan bunga di ladang diberi kehidupan, apalagi kita sebagai manusia. Sebuah keyakinan, saudara. Dan cara kedua, saudara, yang bisa kita gunakan agar ketakutan dan kecemasan itu tidak membelenggu kita, yang saya lakukan adalah mengingat kembali, menghadirkan kembali saat-saat pengalaman yang pernah kita alami di mana Tuhan membantu kita pada saat kita dalam situasi yang sangat terbatas. Ingat kembali, hadirkan kembali pengalaman di mana Tuhan menolong kita, menolong Anda di saat Anda dalam kondisi yang sangat terbatas. Mungkin, contoh nih, bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, sudah nggak mempunyai uang, makanan beras di rumah sudah tidak ada, melamar pekerjaan tidak dapat juga, kok tiba-tiba ada seorang teman menawarkan pekerjaan, itu misalnya. Karena dengan mengingat, menghadirkan kembali pengalaman-pengalaman di mana Tuhan membantu kita, menolong saya di saat saya kritis, itu akan membuat keyakinan saya saat ini, di saat menghadapi ketakutan dan kecemasan, keyakinan akan pertolongan Tuhan itu menjadi lebih kuat. Dan yang ketiga, saudara, syukurilah, hitunglah berkat-berkat yang Tuhan masih berikan kepada kita saat ini. Itulah 3 cara yang bisa kita lakukan supaya ketakutan dan kekhawatiran masa depan tidak menjadi belenggu di dalam hidup kita. Itu saja, saudara, yang bisa saya sharingkan. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih dan sukses untuk Anda.